Aku terkejut. Ada yang membuka pintu kamarku. Tiba-tiba, tanpa kata, ia mendekapku. Seolah-olah ia gemas dan ingin memakanku. Namun, itu hanyalah kiasan. Aku tak bisa menolak. Darahku tiba-tiba mengalir deras. Sekejap aku lupa akan kenyataan ini. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Sinar pagi menyapu halaman rumah besar bergaya kolonial milik keluarga Wiratama. Di dalam rumah itu tinggal Raka Wiratama, duda 35 tahun, CEO dari perusahaan teknologi besar, bersama anak sematawayangnya yang berusia 8 tahun, Alvin. Raka adalah pria sukses namun dingin, sinis, dan tidak percaya lagi pada cinta sejak ditinggal mati istrinya 3 tahun lalu. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang wanita sederhana bernama Ayu, berusia 40 tahun, sedang berpakaian layaknya seorang pembantu rumah tangga. Penampilannya sangat biasa. Baju lengan panjang polos, rok panjang kusam, dan kerudung abu-abu. Namun, di balik semua itu, Ayu menyimpan rahasia besar. Ia adalah pemilik tersembunyi dari perusahaan tempat anak majikannya bekerja, perusahaan yang membuat Raka menjadi kaya raya. Ayu datang ke rumah Raka dengan alasan melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Ia sengaja menyamar karena sudah lama menyimpan rasa cinta kepada Raka. Ia tahu cinta dari posisinya sebagai bos mungkin tidak akan pernah diterima oleh pria seperti Raka yang menutup diri. Ia ingin tahu apakah Raka bisa jatuh cinta padanya tanpa melihat status, harta, atau kecantikannya. Pertemuan pertama mereka dingin. Raka melirik Ayu dari ujung kepala hingga kaki. "Namamu siapa?" "Ayu, Pak." Jawabnya lembut. "Umur?" 40. "Sudah tua?" "Tapi ya sudahlah. Yang penting bisa kerja." Tanpa sopan santun lebih lanjut, Raka langsung menyuruh Ayu membersihkan dapur. Ia bahkan tidak melihat wajah Ayu saat memberi perintah. Ayu hanya tersenyum pahit. Hatinya perih tapi tetap tenang. Ia tahu ini baru awal dari perjuangannya. Namun, ada satu kejutan. Alvin langsung menyukai Ayu. Anak kecil itu merasakan kehangatan yang tidak ia dapatkan dari ayahnya. Ayu pun dengan sabar menemani Alvin belajar, bercerita, dan bermain. Dalam hati Ayu tahu, anak itu akan menjadi jembatan hatinya menuju Raka. Malam hari, Ayu berdiri di balkon lantai 2, memandang langit malam. Ia membuka HP lamanya dan membaca pesan dari asistennya di kantor. "Bu Ayu, rapat direksi akan dimulai pukul 10 besok. Apakah akan hadir diam-diam atau tetap menyamar?" Ayu tersenyum. "Belum saatnya. Aku belum mau menyerah pada cinta." Pagi-pagi buta, Ayu sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, memasak seperti seorang profesional. Aroma nasi goreng spesialnya menyebar ke seluruh rumah, membuat Alvin langsung bangun dan berlari ke meja makan. "Bu Ayu, wangi banget," seru Alvin, matanya berbinar. Namun Raka turun dengan wajah masam. Ia melihat meja makan yang tertata rapi, lalu melirik Ayu yang masih berkutat di dapur. "Kamu pikir ini hotel bintang 5, ucap Raka tajam. Ayu terdiam sejenak. "Maaf Pak, saya hanya ingin membuat sarapan terbaik untuk Alvin dan..." "Tak usah sok baik, cukup kerjakan tugasmu. Aku tidak butuh pertunjukan." Ayu di balik senyumnya yang sabar, hatinya sedikit tergores. Tapi ia tahu, itu bagian dari ujiannya. Di kantor, suasana sangat berbeda. Direktur dan manajer senior berkumpul dalam rapat virtual. Di layar besar, terpampang nama misterius yang mereka semua segani, Madam A, nama samaran Ayu. Sebagai pemilik utama perusahaan, semua direktur tunduk dan hormat saat suara Ayu terdengar lewat konferensi video. Fokus bulan ini adalah kinerja Raka Wiratama. Pastikan dia tetap loyal, karena aku ingin tahu bagaimana karakter aslinya. Bukan hanya saat dia kaya,
Tapi saat dia harus memperlakukan orang yang tak punya kuasa, asisten pribadi Ayu, Lestari, bertanya dengan pelan, "Ibu yakin tidak akan muncul langsung ke kantor?" Ayu tersenyum, masih mengenakan celemek, dan duduk di dapur rumah Raka. Belum saatnya, tapi sebentar lagi, semua topeng akan terbuka. Kembali ke rumah, konflik mulai memuncak. Sore itu, Raka membawa seorang wanita cantik bernama Dina. Rekan kerja sekaligus teman kencan. Dina memandang Ayu dengan sinis. "Dia pembantu baru ya?" bisiknya pada Raka. Raka tertawa kecil. "Iya, udah tua, tapi katanya cekatan." Dina mendengus. "Yah, orang seperti itu paling mentok juga cuma bisa jadi pembantu seumur hidup." Ayu hanya berdiri diam di pojok ruangan, membawa minuman. Mendengar ucapan itu, matanya berkaca-kaca. Tapi sekali lagi, ia tersenyum lembut. Malam itu, Ayu mencatat satu hal dalam hatinya. Cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga bertahan dari luka demi luka. Minggu pagi datang dengan langit cerah. Ayu sedang mencuci pakaian di halaman belakang ketika Alvin menghampiri sambil membawa buku cerita. "Bu Ayu, bacain cerita dong." Ayu tersenyum, menyekat tangannya, dan duduk di samping Alvin. Dengan suara lembut, ia mulai membacakan kisah tentang seorang pangeran yang kehilangan ibunya, dan bagaimana ia belajar mengenali cinta yang sebenarnya. Alvin menatap Ayu dengan polos, lalu berkata pelan, "Bu Ayu, kenapa Papa selalu marah-marah ya? Dulu, waktu Mama masih ada, Papa suka ketawa." Ayu menatap mata Alvin dengan haru. Ia membelai kepala bocah itu dan berkata, "Karena kehilangan orang yang disayang itu rasanya seperti kehilangan arah. Tapi suatu hari, hatinya pasti akan pulih." Alvin tersenyum, lalu memeluk Ayu erat. Sementara itu, Raka mengalami tekanan berat di kantor. Investor mulai gelisah karena beberapa divisi perusahaan mengalami penurunan kinerja. Raka dipanggil oleh direksi pusat untuk presentasi mendadak minggu depan. Ia merasa dikhianati oleh timnya sendiri. "Siapa yang usulkan rapat ini?" Tiba-tiba, bentaknya di kantor. Salah satu manajer menjawab gugup, "Itu usulan dari Madam A langsung." "Pak?" Raka terdiam. Nama itu, nama yang sangat berkuasa, tapi tak pernah muncul langsung. Hanya melalui suara dan perintah, Madam A bisa mengubah arah perusahaan. Di rumah, konflik batin Raka mulai terasa. Saat makan malam, Raka melihat bagaimana Alvin tertawa lepas bersama Ayu. Bocah itu sudah lama tidak sebahagia ini. Ayu menyuapi Alvin, mengusap sisa makanan di bibirnya, dan membetulkan kerah bajunya dengan penuh kasih. Tanpa sadar, Raka mengamati dari jauh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ayu bukan sebagai pembantu, tapi sebagai sosok ibu yang hangat. Namun ego dan masa lalunya masih terlalu kuat. Tiba-tiba Raka masuk ke ruang makan. "Mulai sekarang, kamu tak perlu terlalu dekat dengan Alvin," katanya dingin. Ayu terkejut. "Kenapa, Pak?" "Karena aku tak mau dia terikat dengan seseorang yang bisa saja pergi lagi. Kau cuma pembantu. Jangan beri dia harapan lebih." Ayu menahan napas. Di dalam hatinya, ada amarah, ada luka, tapi juga ada cinta yang masih menunggu. Ia hanya menunduk dan menjawab, "Baik, Pak." Malamnya, Ayu menangis diam-diam di dapur. Tapi tiba-tiba, Alvin datang sambil membawa gambar. "Aku gambar ini buat Bu Ayu. Ini aku, Papa, dan Bu Ayu." Kita bertiga senyum. Ayu memeluk gambar itu seperti harta karun. Dan malam itu, ia menulis pesan ke asistennya. "Sampaikan pada Dewan Direksi, minggu depan, Madam A akan hadir langsung ke rapat. Tapi dengan satu syarat, rahasiakan identitasku dari Raka." Belum saatnya. Pagi yang menebarkan, di gedung pusat perusahaan teknologi milik keluarga Wiratama, ruangan rapat eksekutif tampak tegang. Semua direksi, manajer, dan investor telah duduk rapi. Mereka menunggu kehadiran sosok legendaris yang tak pernah muncul secara langsung. Madam A, pemilik perusahaan, pengendali utama dan wanita penuh misteri. Raka, yang biasanya percaya diri, kini tampak gelisah.
Ia tak tahu kenapa pemilik perusahaan tiba-tiba ingin hadir langsung. Lebih mengejutkan lagi, laporan yang ia buat dikritik keras lewat email beberapa hari lalu. Pukul 10.00 tepat, pintu terbuka. Masuklah seorang wanita anggun bergaun putih tulang dengan balutan blazer krem. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang namun penuh wibawa. Semua berdiri, tapi satu hal mengejutkan. Raka tidak mengenalinya. Ia sama sekali tidak menyangka wanita itu adalah Ayu, pembantu di rumahnya yang tiap pagi ia suruh-suruh membersihkan kamar mandi. Ayu melangkah mantap ke kursi kepala meja. Duduk, menatap semua peserta rapat satu persatu, termasuk Raka. "Terima kasih telah hadir," katanya tegas. "Saya ingin membahas hasil kinerja divisi yang Anda pimpin, Pak Raka. Banyak hal yang belum memuaskan. Dan saya khawatir Anda terlalu sibuk memoles citra pribadi, bukan hasil perusahaan." Raka nyaris kehilangan kata-kata. Ia balas menatap Ayu dengan dahi berkerut. Siapa wanita ini? Kenapa suaranya seperti Ayu? Namun ia segera menepis pikiran itu. Tak mungkin. Ayu di rumah tidak mungkin bisa duduk di ruang rapat kaliber tinggi seperti ini. Ayu bahkan tak tahu cara membuka laptop, pikirnya. Sementara itu di rumah, Alvin menemukan berkas di kamar Ayu yang lupa dikunci. Ia penasaran membuka sebuah map tebal dengan logo perusahaan milik ayahnya. Bocah itu membaca nama pemilik utama, Ayu Kartika Pramesti. Alvin bergumam, "Nama Bu Ayu kembali ke rapat?" Ayu mengkritisi beberapa strategi Raka. Ia tidak kasar, tapi tegas dan lugas. Semua petinggi diam. Raka mulai merasa terpojok, namun juga heran. Ada sesuatu yang akrab dalam cara wanita itu berbicara. Rapat selesai. Ayu berdiri, lalu berbalik ke arah Raka sebelum pergi. "Jangan pernah meremehkan orang hanya karena penampilannya, Pak Raka. Dunia bisa sangat kecil." Tanpa menunggu jawaban, Ayu keluar ruangan. Malamnya di rumah, suasana mencekam. Ayu pulang lebih malam dari biasanya. Raka menatapnya dari teras. "Curiga? Kamu kemana saja?" "Saya ada urusan pribadi," jawab Ayu santai. "Kamu pikir kamu siapa? Seenaknya pergi dari rumah majikan." Ayu tersenyum datar. "Saya hanya pembantu, Pak. Tapi terkadang pembantu juga bisa punya kehidupan lain." Seketika Alvin muncul sambil membawa map yang ia temukan. "Papa, lihat ini. Bu Ayu pemilik perusahaan Papa. Ya, Roka Menegap." Matanya membelalak. Ia merebut map itu, membacanya cepat. Dan saat itu juga, seluruh isi dunia Raka runtuh. Wanita yang selama ini ia hina, ia remehkan, ia perintah tanpa hormat, adalah pemilik kekayaan yang menopang seluruh hidupnya. Malam itu, setelah menemukan kebenaran lewat map yang dibawa Alvin, Raka duduk termenung di ruang kerjanya. Tangannya gemetar, memegang berkas yang mencantumkan nama Ayu sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaannya. Mustahil, dia cuma pembantu, gumamnya lirih. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas bukti yang ada di depan matanya. Keesokan paginya, suasana berubah. Ayu seperti biasa memasak sarapan. Namun kini, Raka memperhatikannya diam-diam. Tidak lagi dengan sinis, tapi dengan tatapan campur aduk antara kagum, bingung, dan malu. Ketika Ayu menyajikan sarapan, Raka hanya berkata pelan, "Terima kasih." Ayu menoleh kaget. Baru kali ini Raka mengucapkan terima kasih. Tapi ia cepat menguasai diri. Ia tahu, perlahan rahasianya terkuak. Dan kini, ia mulai menjaga jarak. Di kantor, kegelisahan Raka semakin menjadi. Ia memanggil manajer kepercayaannya dan berkata, "Cek data pemilik utama perusahaan. Aku ingin tahu siapa Madam A secara lengkap." Namun manajer itu menjawab, "Maaf, Pak. Data kepemilikan penuh dikunci langsung oleh pemilik. Hanya bisa diakses oleh pemegang saham tunggal. Dan itu Ayu Kartika Pramesti." Raka terdiam. Kali ini, ia tidak bisa lari dari kenyataan. Sore, hari di Rama. Raka mulai bersikap berbeda. Ia mencoba berbasa-basi dengan Ayu. "Dulu, kamu kerja di mana sebelum kesini?" Ayu hanya tersenyum.
Di tempat yang sama, Pak. Di balik layar, Raka mencoba menggali lebih banyak, tapi Ayu mulai menjaga jarak secara emosional. Ia tak ingin Raka berubah, hanya karena tahu kekayaannya. Ia ingin tahu, apakah Raka bisa mencintainya saat ia masih dianggap tidak punya? Sementara itu, Alvin justru semakin lengket dengan Ayu. Di kamar, Alvin bertanya polos. Bu Ayu, Papa suka Bu Ayu nggak ya? Ayu tersenyum tipis. Tanyakan itu ke papa kamu ya. Malam itu, Raka duduk seorang diri di balkon. Ia mengingat semua perlakuannya pada Ayu. Kata-kata kasar, tatapan meremehkan, hinaan karena usia dan status. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada wanita yang selama ini kuhinakan, pikirnya. Tapi di hatinya, ada rasa yang pelen-pelen muncul. Bukan hanya karena status Ayu, tapi karena kelembutannya, kesabarannya, dan kehangatannya yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Tiba-tiba, Ayu bicara pelan di belakangnya. Kalau Bapak ingin memecat saya tidak keberatan. Tapi satu hal yang saya harap, jangan benci saya hanya karena saya menyamar. Raka berdiri, menatap Ayu untuk pertama kalinya sebagai seorang wanita, bukan hanya pembantu. Kenapa kau menyamar? Ayu menjawab, karena cinta tidak layak dibeli dengan harta. Sunyi, tapi mata mereka bicara. Dan saat itu, Raka tahu, ia mulai jatuh cinta. Tapi terlambat, pagi itu terasa berbeda. Rumah yang biasanya diisi aroma masakan Ayu, kini hanya menyisakan kesunyian. Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Berkemas dalam diam, ia memutuskan waktunya pergi. Aku sudah cukup tahu seperti apa Raka memperlakukan orang kecil. Jika dia mulai berubah, karena tahu aku pemilik perusahaan, maka cinta itu bukan yang aku cari. Bisik Ayu dalam hati, sambil menutup koper kecilnya. Di ruang makan, Raka gelisah. Sudah hampir 1 jam dan Ayu belum muncul. Tak ada sarapan. Tak ada suara Alvin tertawa. Bahkan, dapur pun kosong. Alvin menghampirinya dengan raut kecewa. Papa, Bu Ayu kemana? Raka langsung mencari Ayu ke kamar belakang. Tapi hanya mendapati kasur yang rapi, lemari yang kosong, dan secarik surat di atas meja. Isi surat itu membuat dadanya sesak. Pak Raka, terima kasih telah menerima saya selama ini. Meski dalam keadaan yang penuh salah paham, saya memutuskan untuk pergi, bukan karena benci, tapi karena cinta saya terlalu tulus untuk dibalas dengan rasa kasihan atau sekadar kekaguman pada kekayaan. Saya harap Alvin tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, dan semoga Bapak menemukan cinta yang sejati, bukan karena topeng, tapi karena hati. Ayu Raka terdiam, dadanya seperti ditusuk. Ia bergegas keluar, menyusuri jalan demi jalan. Tapi Ayu sudah pergi. Beberapa hari berlalu, rumah terasa kosong. Alvin murung. Ia menolak makan, malas bicara. Papa, cari Bu Ayu dong. Raka, yang biasanya keras dan tak peduli, kini merasa bersalah. Ia mulai sadar, Ayu telah mengisi ruang yang kosong. Sejak kepergian istrinya bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai sosok yang menghidupkan kembali rumah itu. Di kantor, semua pegawai terkejut. Madam Ayang selama ini hanya muncul di layar tiba-tiba, mengundurkan diri dari semua jabatan eksekutif. Ia tetap pemilik, tapi tak lagi aktif mengurus. Ia memberi kuasa penuh pada dewan direksi dan pergi. Ayu menghilang. Lagi-lagi, dalam diam, Raka makin hancur. Ia tak bisa fokus bekerja. Ia duduk berjam-jam menatap layar monitor, berharap Ayu muncul di rapat daring seperti biasa. Tapi tidak ada suara, tidak ada wajah, tidak ada kehadiran. Sampai suatu malam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku bukan hanya kehilangan pembantu. Aku kehilangan satu-satunya wanita yang melihat aku, bukan sebagai cowok, bukan sebagai duda, tapi sebagai manusia. Sudah 1 minggu sejak Ayu pergi. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti museum sepi, kaku, dan dingin. Alvin semakin murung, dan Raka semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Pagi itu, Raka mengambil keputusan besar. Ia memanggil asistennya, cari tahu semua tentang Ayu Kartika Pramesti. Dari masa kecil, tempat tinggal terakhir, sampai orang-orang terdekatnya.
Jangan lewatkan satu titik pun. Asisten itu terkejut, tapi tak berani bertanya. Raka kini bukan lagi bos arogan. Wajahnya lebih lembut, tapi kelihatan kehilangan arah. Di hari yang sama, pencarian dimulai. Raka menyusuri satu persatu tempat di mana Ayu pernah tinggal. Ia mengunjungi rumah panti, tempat Ayu dibesarkan, berbicara dengan ibu asuh yang masih ingat Ayu kecil. Dia anak yang paling keras kepala, tapi juga paling lembut hatinya, kata ibu asuh itu sambil meneteskan air mata. Dia pernah bilang, kalau dia sukses, dia akan tetap jadi orang biasa. Karena cinta sejati tidak pernah menilai dompet. Raka terdiam, setiap kata terasa seperti peluru yang menusuk dadanya sendiri. Di kantor pusat, nama Ayu mulai jadi legenda. Setelah pengunduran dirinya, saham perusahaan justru naik drastis. Karena publik tahu siapa sosok di balik kesuksesan perusahaan itu selama ini. Para direktur bertanya-tanya, kemana perginya wanita jenius ini? Raka tahu, hanya dia yang bisa menemukannya jika hatinya benar-benar ingin. Akhirnya, Raka sampai di sebuah desa kecil di kaki gunung. Ia mendapat kabar Ayu mendanai pembangunan sekolah gratis di sana, tapi tak pernah menampakkan diri. Dan benar saja, di ujung jalan setapak, ia melihat seorang wanita berhijab sederhana sedang mengajar anak-anak membaca. Itu Ayu. Bukan sebagai madam, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai dirinya sendiri. Raka hanya berdiri jauh di belakang, tak berani mendekat. Namun salah satu anak kecil berteriak, "Bu Ayu, ada yang nyariin tuh." Ganteng, kayak artis, Ayu menoleh. Pandangan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Mata Raka penuh permintaan maaf. Mata Ayu penuh luka yang belum sembuh. Malamnya, mereka akhirnya bicara. Teras rumah kayu sederhana. "Kenapa kau pergi?" tanya Raka. Suaranya pelan. Ayu menjawab, "Karena aku tidak ingin kau mencintaiku karena kekayaanku. Aku ingin tahu, apakah kau sanggup mencintaiku waktu aku masih kau anggap tak punya apa-apa?" Raka menunduk. "Dan sekarang?" lanjut Ayu. Raka menatap Ayu dengan jujur. "Sekarang, aku sadar, aku mencintaimu karena caramu menyayangi Alvin. Caramu sabar menghadapi aku yang keras kepala. Caramu membuat rumah ini hidup. Aku jatuh cinta, bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang kamu buat aku rasakan." Air mata Ayu jatuh, tapi ia masih ragu. "Aku tidak butuh janji. Aku butuh bukti." Raka mengangguk. "Maka izinkan aku bertahan di sini. Bukan sebagai majikanmu, tapi sebagai pria yang ingin menebus setiap luka yang pernah kubuat." Pagi itu, di desa kecil yang sejuk, Raka memulai hidup baru. Ia menyewa kamar sederhana, tak jauh dari rumah tempat Ayu tinggal. Ia ikut membantu di sekolah gratis, tempat Ayu mengajar, menyapu halaman, membawakan air minum untuk anak-anak. Bahkan, belajar menulis pelen-pelen bersama murid kecil. Warga desa terkejut. Bukannya tuh Pak Raka Wiratama, CO besar itu, kenapa dia di sini bantu-bantu sekolah? Namun Raka tak peduli. Akhirnya, ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang mau turun untuk mengejar cinta. Ayu mulai luluh. Perlahan, melihat Raka tak gengsi membersihkan WC sekolah atau memanggul beras untuk dapur umum. Hatinya terenyuh. Tapi luka di hatinya masih menuntut pembuktian. "Aku ingin yakin kamu mencintaiku, bahkan jika aku bukan siapa-siapa." Namun, badai datang dari masa lalu Ayu. Suatu sore, seorang pria datang ke desa, mengenakan jas mahal dan mobil mewah. Ia langsung ke sekolah dan meminta bicara dengan Ayu. Namanya Dimas, mantan tunangan Ayu, dan kini pemilik salah satu perusahaan yang menjadi pesaing utama milik Ayu. "Aku tahu kamu sembunyi di sini, tapi kabar kamu keluar dari perusahaan menyebar cepat." "Ayu." Dewan mulai gelisah. "Aku ingin kamu kembali, kita bisa lanjutkan rencana lama kita. Aku tahu kamu belum sepenuhnya jatuh cinta sama pria itu." Raka muncul dari balik kelas, mendengar percakapan itu. Ayu menatap Dimas tajam. "Dulu, aku mencintaimu, tapi kamu mencintai ambisimu lebih dari hatiku."
Kini aku hanya ingin hidup sederhana, dengan orang yang mencintai aku karena diriku, bukan posisiku. Dimas tersenyum sinis. Lihat siapa kamu sekarang. Kamu lari ke desa, tinggal sama duda beranak satu yang pernah meremehkanmu. Dunia luar masih menunggumu, Ayu. Tapi dia cuma bayangan dari masa lalu. Raka menghampiri. Memang, saya pernah menghina dia. Saya salah. Tapi hari ini, saya tinggal di sini karena saya ingin belajar jadi pria yang pantas dicintai oleh wanita sekuat Ayu. Dimas pergi dengan tawa meremehkan. Malamnya, Ayu menangis. Di tepi sanggai bukan karena Dimas, tapi karena hatinya bergetar. Raka berubah. Tapi apakah perubahan itu akan bertahan? Atau hanya sekadar emosi sesaat? Raka datang, membawa lampu petromak, menyusul Ayu. Aku tidak bisa janji akan jadi pria sempurna, Ayu. Tapi aku bisa janji, aku tak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Ayu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia pergi dari rumah Raka, Ayu memeluk Raka. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa status. Hanya pelukan dua hati yang saling menyembuhkan. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan Ayu dan Raka di desa terasa lebih damai. Setiap pagi mereka berjalan bersama ke sekolah, mengajari anak-anak, dan berbagi senyum pada warga. Bagi Ayu, ini adalah potongan kehidupan yang ia dambakan. Sederhana, tulus, dan penuh makna. Bagi Raka, ini adalah penebusan. Namun, ketenangan itu pecah saat telepon satelit yang jarang berdering di rumah Ayu berbunyi keras. Suara di ujung sana. Bu Ayu, mohon bantuannya. Perusahaan Bapak dalam kondisi kritis. Dua investor besar keluar. Saham anjlok. Kami butuh Anda kembali. Segera. Raka mendengarnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Tapi wajahnya langsung berubah. Ia tahu, ini bukan lagi soal bisnis. Ini tentang waktu yang Ayu relakan untuknya. Dan kini, waktu itu akan diambil kembali. Malam harinya, Ayu duduk di beranda rumah kayunya. Ia menatap lampu-lampu desa yang temaram. Tangannya memainkan cincin kecil yang dulu tak pernah ia pakai. Raka datang membawa 2 cangkir teh jahe. Ia duduk di samping Ayu. Diam. Ayu berkata pelan. Perusahaanmu akan tumbang kalau aku tidak turun tangan. Semua akan kembali kehilangan. Investor, karyawan, orang-orang kecil yang menggantungkan hidup pada perusahaanmu. Raka menandok. Kalau kau pergi, aku mengerti. Ayu menoleh, menatap mata Raka. Tapi jika aku pergi, apa kamu masih mencintaiku? Meski aku kembali jadi wanita yang dikelilingi uang, kemewahan, dan kekuasaan? Raka menjawab cepat, tegas. Aku mencintaimu karena kamu Ayu. Bukan karena kamu Madam A. Bukan karena kamu pembantu, tapi karena kamu satu-satunya orang yang mengajarkan aku arti rendah hati. Keesokan paginya, Ayu pergi. Tapi kali ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyelamatkan. Ia kembali ke Jakarta, tapi kali ini ia tak lagi sembunyi di balik nama Madam A. Ia tampil langsung di hadapan media, pemegang saham, dan dewan direksi. Seluruh negeri geger. Wanita misterius itu ternyata Ayu Kartika Pramesti, pemilik sekaligus penyelamat perusahaan teknologi terbesar negeri ini. Raka hanya bisa menonton dari layar kecil milik kepala desa, Ayah tersenyum. Tapi dalam senyuman itu, ada rasa takut yang pelan-pelan muncul. Apakah dia akan kembali? Atau apakah dia akan menyadari dunia besarnya tak cukup ditampung dalam kehidupan kecil di desa? Di Jakarta, Ayu menghadapi tekanan luar biasa. Dunia bisnis menginginkannya kembali permanen. Ia diminta duduk sebagai CEO, diberi kekuasaan mutlak. Tapi satu malam, saat ia berdiri di depan cermin kamar penthouse-nya yang mewah, ia menangis pelan. Semewah apapun kehidupannya, hatinya tertinggal di desa kecil bersama pria yang dulu membencinya namun kini mencintainya tanpa syarat. Hari itu, Jakarta sedang gempar. Bukan karena penutupan saham, bukan pula karena peluncuran teknologi baru, tapi karena sosok Ayu Kartika Pramesti yang selama ini dikenal sebagai Madam A mengirimkan undangan pernikahan secara resmi ke media dan toko-toko penting.
Judul undangannya sederhana, undangan pernikahan seorang wanita biasa, namun isi amplopnya mengejutkan banyak orang. Di dalamnya tidak tercantum lokasi ballroom hotel mewah, tidak ada gaun rancangan desainer luar negeri. Tidak ada nama mempelai pria. Hanya satu kalimat, pernikahan ini tidak akan diliput media, tapi akan diketahui oleh hati yang benar-benar mencintai. Di desa kecil tempat Ayu dulu tinggal dan mengajar, Raka sedang duduk di bawah pohon mangga. Alvin duduk di sampingnya, menggambar di tanah. Tiba-tiba, kepala desa menghampiri, membawa selembar undangan sederhana yang terlipat rapi. Pak Raka, ini sepertinya untuk Bapak. Raka membuka undangan itu, tangannya gemetar. Matanya langsung berkaca-kaca. Dia mengundang aku. Keesokan harinya, Raka dan Alvin naik bus tua menuju sebuah tempat tersembunyi di pinggiran kota. Mereka tiba di sebuah rumah joglo sederhana, didekorasi dengan bunga kertas buatan anak-anak desa. Tamu-tamunya tidak berpakaian formal, tapi semuanya tersenyum hangat. Di tengah halaman, berdiri Ayu. Dengan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi. Dia terlihat cantik, tapi lebih dari itu, dia terlihat bahagia. Raka berjalan perlahan mendekat. Alvin langsung berlari memeluk Ayu. Raka menatapnya, penuh rasa bersalah, cinta, dan harapan. Kamu yakin, Ayu? Setelah semua ini, kamu masih memilih aku? Ayu menatap dalam, senyumnya tak berubah. Aku tidak memilih kamu karena kamu sempurna, Raka. Aku memilihmu karena kamu pernah salah dan mau belajar untuk menjadi lebih baik. Cinta itu bukan tentang gelar, status, atau harta, tapi keberanian untuk menerima dan bertumbuh bersama. Pernikahan itu pun dilangsungkan, disaksikan warga desa, anak-anak sekolah, dan beberapa orang terdekat, tanpa media, tanpa pesta besar, tanpa sorotan kamera. Hanya mereka, dua hati yang dulu berjauhan karena status, kini bersatu karena cinta yang murni. Beberapa bulan kemudian, Ayu dan Raka memutuskan tetap tinggal di desa. Namun, Ayu tetap menjalankan perusahaannya dari jauh, sambil mendirikan lebih banyak sekolah gratis di berbagai daerah. Raka pun kembali menulis tentang kesederhanaan, cinta, dan penebusan. Dan Alvin, ia tumbuh dalam keluarga penuh kasih, tak lagi merasa kehilangan ibu. Karena kini ia punya Bu Ayu, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai ibu yang mencintainya tanpa syarat.